Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sekarang sudah sampai materi perpotongan dua grafik. Ini nanti saya berikan dua contoh, yaitu perpotongan grafik fungsi kuadrat dengan grafik linier, dan yang satunya lagi adalah grafik fungsi kuadrat dengan grafik fungsi kuadrat. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Kita awali membahas tugas yang lalu. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4, 1,5. Jadi kalian disuruh menentukan fungsi kuadrat yang diketahui 3 titik yang dilalui oleh grafik. Ya, grafiknya tadi melalui titik-titik ini kan. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Langkah awal kita mulai dari melalui 0,4. Berarti x-nya diganti 0, fx-nya diganti 4. Jadi x-nya ini diganti dengan 0, fx-nya ini diganti dengan 4. Sekarang kalau x-nya diganti 0, berarti 0 kuadrat kali a adalah 0, b kali 0 adalah 0. Kemudian ditambah c sama dengan 4. Ini fx-nya diganti 4. Maka diperoleh nilai c sama dengan 4. Berikutnya melalui negatif 1, negatif 1. X-nya diganti negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat 1 kan, 1 kali A adalah A. Kemudian negatif 1 kali B yaitu negatif B. Ditambah C, C-nya sudah ketemu 4 ya. Berarti C-nya ini diganti dengan 4 ya. C ini diganti dengan 4 sama dengan negatif 1, asalnya dari sini. Kalau kita sederhanakan menjadi A dikurangi B sama dengan negatif 1 dikurangi 4 yaitu negatif 5. Ini kita beri nama persamaan yang pertama. Berikutnya melalui 1,5. X-nya diganti dengan 1, fx-nya diganti 5, x-nya diganti 1. Ini 1 kuadrat, 1 kali A adalah A, B kali 1 adalah B, ditambah C, C-nya sudah ditemukan 4, C-nya diganti 4, sama dengan 5, 5 asalnya dari sini. A ditambah B sama dengan 5, ini pindah ke ruas kanan, negatif 4, 5 dikurangi 4 adalah 1. Ini kita anggap persamaan yang kedua. Nah, C-nya sudah ketemu kan, kita mencari A dan B dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Kita menggunakan cara eliminasi seperti ini. Untuk melenyapkan A, maka koefisien A harus sama. Kalau melenyapkan B, koefisien B harus sama. Ini dua-duanya bisa kita lenyapkan, tapi kita lenyapkan salah satu saja. Di sini kita lenyapkan A. Supaya A-nya lenyap atau habis, maka dikurangi. A dikurangi A, 0. Negatif B dikurangi B, yaitu negatif 2B. Negatif 5 dikurangi 1 yaitu negatif 6. Maka B sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Jadi B-nya sama dengan 3. Anak-anak yang lalu pekerjaan kalian kebanyakan salahnya di sini. Negatif 5 dikurangi 1. Lah ini seharusnya negatif 6 anak-anak. Jangan sampai keliru negatif 4 ya. Jadi negatif 5 dikurangi 1 adalah negatif 6. Diingat-ingat supaya dipelajari lagi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Sekarang kita lanjutkan. B-nya sudah ketemu. Kita tinggal mencari A dari persamaan yang pertama, boleh persamaan yang kedua,
boleh. Ini saya mengambil dari persamaan yang pertama. A dikurangi B sama dengan negatif 5. B nya diganti 3. Nah seperti ini. A dikurangi B sama dengan negatif 5. A dikurangi B, B nya 3 sama dengan negatif 5. Berarti A sama dengan negatif 5. Ini pindah ke ruas kanan menjadi positif 3. Maka negatif 5 ditambah 3 adalah negatif 2. A nya sudah ketemu, B nya sudah ketemu, C nya sudah ketemu. Maka tinggal substitusi pada persamaan atau pada bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi A nya diganti dengan negatif 2, B nya ini diganti 3, C nya diganti 4. Maka persamaan atau fungsi kuadratnya menjadi seperti ini. Fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Oke, paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan. Perpotongan fungsi linier dan fungsi kuadrat. Saya beri contoh ini. Ini kalau kita menggunakan grafik supaya kalian tahu bahwa titik potong kedua fungsi ini berada di mana. Langkah awal kita gambar grafik fungsi kuadrat ini. Kalian masih ingat ya caranya menggambar? Titik potong dengan sumbu X. Kalau kita mencari titik potong dengan sumbu X di sini, maka Y-nya diganti dengan 0. Jadi Y-nya ini diganti 0. Ini tetap diganti 0. Kemudian ruas kiri ini difaktorkan. Ya, saya kira semuanya bisa memfaktorkan. Faktornya seperti ini ya. Sama dengan 0. Maka X dikurangi 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Atau X dikurangi 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Nah ini kita peroleh titik potong X, Y. X nya 1, Y nya 0, berarti 1,0. X nya 4, Y nya 0, berarti 4,0. Oke, paham ya? Kalau kita gambar ini 1,0 dengan 4,0. Nah, ini titik potong dengan sumbu X. Langkah berikutnya, titik potong dengan sumbu Y. X-nya diganti dengan 0. Persamaan kuadratnya seperti ini kan. X-nya diganti 0, berarti ini 0 dikurangi 0 ditambah 4, yaitu sama dengan 4. Berarti Y-nya ketemu sama dengan 4. Koordinat itu X, Y. X-nya 0, Y-nya 4, berarti 0,4. Nah, ini kalau kita gambar. Langkah berikutnya, titik ekstrim. Masih ingat ya titik ekstrim? Rumusnya ini harus hafal anak-anak. Negatif B per 2A, negatif D per 4A. D itu diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Setelah kita hitung, maka mendapatkan koordinat 2,5, 2/4. Koordinatnya di sini. Nah, ini di sini tempatnya sumbu simetri. Persamaan fungsi kuadrat, ini selalu membentuk, kalau digambar membentuk parabola ya, dan selalu punya sumbu simetri. Ini membelah menjadi dua bagian yang sama. Jadi ini jaraknya sama, 1,5, ini 1,5. Maka ini juga jaraknya sama, ini 2,5, berarti di sini kan. Nah ini, maka sudah bisa kita gambar grafiknya. Nah inilah grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita menggambar Y sama dengan X dikurangi 1. Untuk menggambar garis sebenarnya cukup 2 titik yang dilaluinya, kemudian 2 titik itu dihubungkan dan diperpanjang. Sekarang kalau X-nya kita ganti dengan 0 ya. X-nya mengambil berapa saja boleh anak-anak. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti 0 dikurangi 1. Y-nya negatif 1 kan. Berarti 0, negatif 1. Ini.
Misalnya lagi kalau X-nya kita ganti dengan 1. 1 dikurangi 1, 0, berarti 1,0. Di sini tempatnya. Kalau X-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 dikurangi 1, yaitu 1, maka 2,1. Kalau X-nya kita ganti 5, berarti 5 dikurangi 1, 4, maka 5,4 berada di sini. Nah, andai kalian mengganti X-nya 3, maka mendapatkan 3 dikurangi 1 adalah 2 di sini. Kalau 4 berarti koma 3. Sebenarnya 2 titik sudah cukup. Kita hubungkan, perpanjang. Inilah gambar dari Y sama dengan X dikurangi 1. Nah, dari sini kita sudah tahu titik potongnya kedua grafik, yaitu ini. Titik potongnya berapa koma berapa di sini? Yaitu 5,4. Dengan di sini 1,0. Jadi ini koordinatnya adalah titik potongnya adalah 5,4 dan 1,0. Sekarang ada cara lain anak-anak tanpa menggambar. Tentukan titik potong dari grafik tetap tadi ya. Kalian dapat menentukan titik potong tanpa menggambar grafiknya ya, tanpa menggambar grafiknya, karena kalau kita menggunakan cara menggunakan gambar, waktu kalian akan habis. Dengan cara menyamakan kedua fungsi di atas, perhatikan Y sama dengan ini kan, di sini Y juga sama dengan ini, berarti ini sama kan, dua-duanya Y, berarti ini sama, X kuadrat dikurangi 5X tambah 4 sama dengan X dikurangi 1. Ini Y, ini juga Y, berarti nilainya sama. Nah, seperti ini. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 sama dengan X dikurangi 1. Langkah berikutnya semuanya kita bawa ke ruas kiri sehingga ruas kanan sama dengan 0. Ini X kuadrat dikurangi 5X. Kemudian ini di ruas kanan positif, kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Negatif 4 ini, positif 4 ini di ruas kiri, tetap di ruas kiri, tandanya tetap. Ini negatif 1 di ruas kanan, pindah di ruas kiri menjadi positif 1. Kalian tahu kan ruas itu batasnya sama dengan ya, di sebelah kirinya sama dengan itu ruas kiri, di sebelah kanannya sama dengan itu ruas kanan. Langkah berikutnya kita sederhanakan. X kuadrat, kemudian ini sejenis, kita jadikan 1 menjadi negatif 6X. Ini sejenis, kita jadikan 1 menjadi positif 5 sama dengan 0. Langkah berikutnya kita faktorkan di ruas kiri ini. Faktornya seperti ini. Maka X dikurangi 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. X dikurangi 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Nah, ini X-nya sudah ketemu. Koordinat itu kan X, Y kan. Berarti kita tinggal mencari Y-nya. Dari persamaan fungsi kuadrat ini boleh dari persamaan fungsi kuadrat atau dari persamaan linear boleh. Kalau saya pilih yang sederhana ini, nanti kalau kalian pilih yang sebelah kiri ini nanti hasilnya juga sama. Maka lebih enak yang sebelah kanan ini, lebih sederhana. Y sama dengan X dikurangi 1 ya. X-nya 5, berarti X-nya kita ganti dengan 5. 5 dikurangi 1 adalah 4. Berarti Y-nya 4. Koordinat X, Y berarti 5,4. Nah, samakan dengan yang tadi. Untuk X sama dengan 1, berarti Y sama dengan 1 dikurangi 1 adalah 0. Maka mendapatkan 1,0. Berarti titik potongnya adalah 5,4 dengan 1,0. Samakan dengan tadi, coba saya bukakan lagi yang tadi. 5,4 dengan 1,0. Nah, sama kan? Kita lanjutkan, saya berikan contoh lagi.
Titik potong dua fungsi kuadrat, diketahui dua fungsi kuadrat dua-duanya ya. Karena yang dicari titik potongnya, maka kita gunakan persamaan seperti ini, tidak usah kita gambar. Kalau digambar terlalu lama ya, memakan waktu. Kita samakan antara fungsi pertama dengan fungsi yang kedua seperti ini. Langkah berikutnya semuanya dibawa ke ruas kiri. X kuadrat, ini X kuadrat ke kiri menjadi negatif X kuadrat. Negatif 5X di ruas kiri tetap negatif 5X. Negatif 4X dibawa ke ruas kiri menjadi positif 4X. Positif 4 di ruas kiri kan ini juga di ruas kiri, maka tandanya tetap. 2 ini tandanya positif di ruas kanan menjadi negatif di sebelah kiri atau di ruas kiri. Sekarang kita sederhanakan. X kuadrat dikurangi X kuadrat 0. Negatif 5X ditambah 4X negatif X. Ini 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Ini sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Sekarang X kita peroleh sama dengan 2. Untuk mencari Y, dari persamaan kuadrat pertama boleh, dari persamaan kuadrat yang kedua boleh, nanti hasilnya sama anak-anak. Kalau X kita ganti dengan 2, ini kita memilih yang ini ya, yang F1 ya. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4, X nya diganti dengan 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah 4, maka hasil akhir negatif 2. Berarti kita menemukan titik potongnya adalah 2, Y nya adalah negatif 2. Jadi titik potongnya adalah 2, negatif 2. Oke, paham ya anak-anak? Ini ada tugas, tentukan titik potong dari grafik Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 2, dan ini Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 2. Untuk mencari titik potongnya, kalian tidak perlu menggambar grafik. Saya harapkan kalian menggunakan perhitungan tadi ya. Keduanya disamakan, kemudian semuanya dibawa ke ruas kiri sehingga ruas kanan sama dengan 0. Berikutnya disederhanakan untuk ruas kiri, kalau sudah difaktorkan baru dicari nilai X dan nilai Y. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Saya harapkan kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He got he red and wrinkled, scared and crying, and she took him up and held him to her breast, and he sure was glad to get what Mama offered. Then he went to sleep and put his fears to rest. He didn't seem to matter what he needed. He could always count on Mama to supply. And regardless of the sleep she might be losing, he will always find the